Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin Waalaikumsalam menjelaskan, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai sistem informasi administrasi kampus. Baik, penjelasan pertama nanti akan dijelaskan oleh saudara Syarif Rifki Syarif dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Sardayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fitur login dan juga dashboard pada tampilan aplikasi web eh, sekolah menggunakan PHP dan MySQL. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fitur login. Di dalam fitur login ini terdapat pengguna memasukkan username, password, serta sistem mencocokkan username dengan tabel pengguna. Misalkan password diverifikasi menggunakan encryption MD5. Dan jika data sudah valid, session login dibuat. Setelah dibuat, data pengguna, ID, nama, dan level disimpan dalam session. Pengguna diarahkan ke dashboard admin jika tidak valid, sistem mendapatkan pesan kesalahan. Fitur ini memastikan keamanan sistem dengan membatasi akses hanya kepada pengguna pendaftar. Misalkan di sini saya memasukkan username sebagai Rifki, masukkan bla 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 bla. Setelah itu, nah jika sudah seperti ini maka username atau password eh, sudah bisa dimasukkan ke dalam dashboard admin. Nah, setelah itu selebihnya saya akan menjelaskan tentang dashboard system. Di halaman dashboard ini adalah halaman utama setelah login, misalkan seperti fitur dashboard yang menampilkan pengguna, user, galeri, dan informasi. Dalam tampilan tersebut, itu telah menyesuaikan tampilan berdasarkan level akses. Misalkan seperti super admin, admin, guru, dan juga student. Dan fitur-fitur ini menunjukkan penerapan role based access atau RBAC pada tampilan dashboard admin. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan, untuk berikutnya saya akan eh, dijelaskan oleh saudara Rido. Oke, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan eh, super admin itu bisa mengakses apa aja. Tentunya yang pertama, super admin bisa mengakses tambah pengguna. Contohnya, saya ingin menambahkan eh, dengan username, saya ingin menambahkan sebagai operator. Nah, di sini sudah ada nama penggunanya. Lalu, sebagai super admin, kita di sini bisa mengupload jurusan. Contohnya kita pengen upload jurusan jurusan teknik sipil. Nah, di sini sudah terupload dan sebagai super admin bisa juga menghapus ataupun mengedit jurusan tersebut. Contohnya sistem informasi kita edit jadi. Nah, di sini jurusan terupdate. Nah, di sini juga bisa menghapus jurusan. Saya ingin menghapus jurusan. Dan di sini jurusan terhapus. Nah, se- dah. Dan sebagai super admin, kita bisa menambahkan galeri. Contohnya ini ada contoh gambar nih. Contoh gambar kita tambah dulu gambarnya.
Di sini kita masukkan judul, contohnya judulnya itu diagram. Nah, di sini sudah bisa menambahkan. Terus sebagai super admin, kita juga bisa menambahkan eh, informasi kita pengen nambahin informasi contohnya itu di sini udah ada selamat datang. Kita edit contohnya. Kita pengen edit web. Nah, di sini sudah terupdate. Nah, sebagai super admin juga mempunyai fitur ini pengaturan pengaturan akun dan sebagai super admin juga bisa menghapus dan mengedit level atau username dan nama. Oke, itu sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh Jihan. Oke, baik. Terima kasih, Rido. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian fitur student yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwasannya super admin itu bisa mengatur levelnya. Nah, kita masuk sekarang sebagai user si student ini gimana sih? Yang pasti kita masukin username-nya dulu, login, passwordnya. Kita masukin username sama passwordnya, habis itu kita login. Yang terdapat di dalam student ini apa aja? Kita tuh di sini ada dashboard yang pasti bisa. Di sini ada dashboard informasi, di mana boleh dipencet informasinya, sorry. Nah, informasi ini si student ini akan bisa mendapatkan informasi-informasi yang diumumin oleh si super admin atau admin atau eh, si adminnya tersebut. Jadi setiap ada informasi terbaru dia akan otomatis masuk gitu. Sistemnya ke dalam informasi tersebut supaya tidak kurang update, nggak ketinggalan informasi, nggak kudet. Oke, boleh ke sistem selanjutnya. Oke. Dan di student ini juga kita bisa ngelihat nih jurusannya. Jurusan kita jurusan apa? Nah, kita bisa masuk. Tapi kita di student ini nggak bisa seperti kayak admin yang dimana bisa nambahin. Nah, di sini cuman kita tinggal pilih jurusan kita apa. Udah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hamidah. Baik, untuk dari student ini kita bisa mengubah password atau ketika kita lupa pada password lama kita bisa meresetnya. Jadi semua user atau pengguna pada web tersebut, kita dapat mengubah password kita apabila kita eh, lupa dengan password kita yang lama. Dan di sini kita tampilkan username kita sebelumnya, lalu kita klik reset password, lalu di password baru itu kita copy, setelah itu kita masukkan ke password untuk login baru, setelah itu kita baru bisa login kembali pada user. Jadi password baru itu kita copy, itu sebagai pengganti password baru kita, lalu kita kembali ke login, kita masukkan username kita yang lama, dan kita masukkan password baru yang setelah kita salin tadi. Lalu kita baru bisa kembali login pada user student. Selanjutnya di dashboard itu, untuk perbandingannya sendiri itu, kita bisa eh,
Jadi untuk perbandingannya sendiri itu kita bisa eh, selain selain kita bisa mengubah password, tapi untuk user student ini kita tidak bisa mengklik apa-apa saja. Jadi hanya admin dan super admin yang bisa mengubah atau menambah jurusan. Untuk user student sendiri ini dia perbedaannya hanya bisa mengubah password dan juga melihat jurusan. Jadi perbedaannya itu kita tidak bisa mengklik atau memilih jurusan, dia hanya bisa melihat. Dan yang bisa mengklik atau menambah jurusan tersebut hanya pada admin dan juga super admin. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian backend-nya, yaitu SQL-nya. Nah, di sini ada database-nya. Kita mempunyai database yang berupa eh, galeri informasi jurusan dan pengguna. Nah, di sini kita bisa melihat struktur dari sebagai pengguna. Nah, di sini juga kita bisa mengedit, menghapus, dan menambahkan. Contoh kita pengen menambahkan ya. Kita pengen menambahkan. Ubah dulu yang pertama, terus yang kedua namanya kita tetapkan sebagai admin. Nah, di kolom ini kita tulis ditambahkan sebagai baris baru. Terus setelah itu kita kirim. Nah, di sini sudah tertambah ya apa username baru Rizky dengan pasport yang belum ditentukan. Kita juga bisa mengubah pasportnya dari sini. Di sini kita ubah pasportnya. Nah, di sini pasportnya sudah terubah. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa dipresentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.